Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian tinggi menurut saya karena kita bicara tentang sufi. Orang-orang sufi itu selalu beranggapan bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap saat dia kontak itu kepada Tuhan senantiasa tidak terlepas. Ya. Dan juga orang sufi, apa yang dia dapatkan di dunia ini, dia anggap itu sebagai satu titipan. Sehingga kalau dia kehilangan, seperti istilah yang tadi, dia tersenyum. Karena dia beranggapan bahwa sesuatu yang hilang dari dia, karena memang bukan dia yang punya, Allah akan menggantikannya. Dan Allah akan lebih tahu yang mana yang lebih pas untuk dia. Ini memang sulit bagi orang-orang tertentu, ya, karena ini menyangkut keikhlasan untuk menerima apa yang kita temukan dalam kehidupan. Orang sering mengatakan bahwa kehidupan ini memang berkaitan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Suatu waktu saya bersama Pak Nusamsu ini pergi sholat Jumat, ada orang kehilangan sandal. Dan begitu keluar dari masjid, dia sandalnya tidak ada, dia langsung marah-marah. Dia mengatakan, kalau aku dapatkan ini orang, saya lubangi kakinya. Begitu marahnya dia. Ya. Apakah ini bertentangan ataupun sangat tidak sejalan dengan paham-paham sufi itu? Ya. Nah, apalagi kita ini manusia memang senantiasa tergoda, terpancing oleh gangguan-gangguan setan, ya. Nah, ini. Jadi boleh jadi memang kalau orang sufi kehilangan seperti itu, ya dia serahkan saja, berserah diri, ya. Dan dia tidak akan dia pasrah saja apa yang terjadi. Nah, ini perlu banyak latihan sebenarnya kalau saya, ya. Perlu banyak latihan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kalau kita mampu untuk mengembalikan kepada Allah, maka kita bisa tergolong dari sufisme itu. Jadi karena ini satu latihan, maka dalam perkembangan pengalaman hidup kita banyak dibentuk dari lingkungan kita di mana kita berada, dan juga apa yang kita baca, baik itu ayat-ayat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, ya. Nah, jadi perlu banyak belajar memang kita, ya. Perlu banyak belajar. Banyak belajar ini, terutama di Al-Quran itu banyak sekali petunjuk-petunjuk bagaimana kita bisa berlaku lebih dewasa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhlas ini mudah diucapkan, tapi melaksanakannya sulit atau memiliki fase-fase, ya. Orang Inggris katakan it is easier said than done. Lebih mudah mengucapkannya daripada mempraktekannya. Dan ini kalau dikatakan sufi memang suatu level di mana tingkat keikhlasan itu sudah tinggi, dan itu tidak dicapai begitu saja, tentu ada fase-fasenya. Ada fase-fase. Dan saya tertarik dengan kata habba itu cinta. Kalau bukan karena cinta, segala-galanya tidak terjadi. Haba itu kalau bahasa Arab juga bermakna bibit. Bibit. Dan ini diserap oleh orang Inggris hobi. Makanya kalau hobi, keluar uang untuk hobi. Jadi kalau cinta bicara, segala-galanya mudah. Tapi kembali kepada tadi itu, bahwa kadang-kadang kalau kita di keburukan, kita marah, kita menyesal. Padahal di balik itu ada Rabbana ma halakta hadza batilan. Rabbana ma halakta hadza batilan. Subhanaka faqina. Jadi segala sesuatunya itu akan ada. Kita tabrakan mobil, rusak mobil. Jelek bagi kita, tapi rezeki bagi bengkel. Jadi begitulah hidup ini. Bagaimana seorang Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tapi itulah jalan menuju tahta di Mesir. Jadi buruk, jelek seperti itu, tapi itu jalan. Seandainya tidak dimasukkan dalam sumur, mungkin tetap saja di Palestina. Tidak menjadi pengusaha. Jadi segala sesuatunya. Jadi memang kalau hidup sudah pada level ini, berbahagia memang dia. Karena
apa yang datang, apa yang tidak menjadi keluh kesah bagi dia. Dia tetap istiqamah. Takarrub ilallah, pendekatan kepada Allah. Dan kita kembali kepada al-ikhlas. Al-ikhlas itu ada 5 statement dalam 4 ayat. Selalu menunjuk satu. Qulillahu ahad, satu. Allahus samad, satunya tempat minta, satu lagi. Lam yalid, kalau tidak beranak berarti satu. Walam yulad, kalau tidak pernah satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak satu yang sama dengannya. Jadi 5 kali itu saya ingin satu. Kenapa 5 kali? Kenapa bukan 4, bukan 3, bukan 2? Karena 5 satunya angka yang tidak punya pasangan kalau dihitung dengan 10. 1 berpasangan 9, 2 berpasangan 8, 3 berpasangan 7, 4 berpasangan 6. 5 tidak punya pasangan. Allah tidak punya pasangan. Jadi ikhlas itu selalu ke situ, kepada Allah. Ya. Bukan diucapkan, tapi dipraktikkan. Dan inilah mengarah kepada level itu tentu saja bukan hanya belajar, tapi bagaimana kita mempraktikkan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ketulusan atau keikhlasan dari pandangan segi sufi. Saya cuma mau mengatakan bahwa salah satu mukadimah yang sering kita dengar dalam suatu ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Beribadah ini coba kita garis bawahi. Nah, hakikat penciptaan manusia hanya untuk beribadah. Beribadah ini saya kaitkan dengan sufi. Kalau terkait dengan sufi, ini adalah tergantung dengan kejiwaan, faktor kejiwaan kita yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan cinta. Orang-orang sufi itu punya filter terhadap semua kelakuan, tingkah laku, karakter dan semua, dia sesuaikan dengan kejiwaan. Artinya kejiwaan ini kita bisa cari kesimpulan bahwa cinta yang tadi sudah disebutkan, kita berada ini karena cinta. Seperti itu. Aku akan menyeberangi lautan karena cinta. Mendaki gunung karena cinta. Tapi saya biasa sering lewat masjid. Ya, seperti itu yang biasa. Karena kecintaan terhadap masjid itu masih kurang. Jadi saya menggarisbawahi bahwa ada kata cinta. Orang-orang sufi punya filter terhadap kejiwaan. Kita semua ini adalah orang-orang yang sufi sebenarnya. Kalau kita bisa memaknai. Karena dalam sufi ini intinya adalah ilmu terkait dengan tasawuf. Nah, kalau tasawuf kita sudah diajarkan oleh Nabi, salah satu tujuan dari Nabi kita diturunkan ke muka bumi ini yaitu untuk membimbing kita menjadi orang yang sufi dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Jadi yang tadi disebutkan takdir kita terima dengan senyum, apakah itu gembira ataukah sedih, kita terima dengan senyum karena kita punya jiwa itu sudah mengakui bahwa kita ini hanya hamba. Kita dibawa ke dunia hanya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa juga dikatakan orang yang bersufi apabila kita sudah melakukan syariah. Syariah kita salat kita jaga dengan baik. Bukankah di dalam salat kalau kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu juga mendekatkan kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Jadi kalau menurut saya sufi itu adalah sifat kejiwaan seseorang atau orang-orang, sekelompok orang untuk memfilter segala macam tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nabi-nabinya. Terkhusus nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan diutusnya beliau salah satunya adalah memperbaiki akhlak atau menyempurnakan akhlak kita sebagai hambanya. Jadi tadi sudah dijelaskan sangat jelas dari surah Al-Ikhlas. Di situ juga terkandung semua satu. Jadi keikhlasan kita tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan
yang lain selain Allah. Kita harus ikhlas. Walaupun di kata-kata dalam surat Qul Huwallahu itu tidak ada kata ikhlas. Tapi itu adalah implementasi kejiwaan kita, kesufian kita untuk mengakui bahwa ikhlas hanya Engkau ya Allah, Tuhan saya. Selain itu tidak ada. Jadi ini yang mengenai pandangan orang sufi. Jadi kalau yang menurut saya Pak, sedikit saya ini masalah kita ini, yaitu pandangan dengan keikhlasan orang sufi. Sufi ini ya memang orang yang sudah tinggi, biasanya tinggi anunya Pak. Yang kita katakanlah seperti dari syariat, tarekat marifah, ini sudah tinggi nih. Jadi apa yang dikatakan tadi ya seperti Pak Amir ini ada kecintaan. Tadi dijelaskan oleh Pak yang memang kecintaan. Jadi kalau memang ada kecintaan itu sudah ada ketulusan, keikhlasan. Ya, kita cinta, misalnya kita saja itu cinta kepada Allah. Ikhlas, pasti ikhlas itu. Karena cinta pasti ikhlas. Misalnya kita melaksanakan sholat karena ikhlas dan cinta, pasti kita melaksanakan itu. Dan semua itu larangan-larangan, pasti kita itu terhindar dari itu. Karena ini intinya karena orang-orang sufi, dia itu pengertian yang sangat tinggi dibanding seperti mungkin yang seperti tarekat, mereka syariat itu masih itu, tapi ini sudah mereka tingginya. Jadi kalau dikatakan sudah masuk mungkin di situ. Ya, karena tingkatan itu syariat, tarekat, makrifat ini mungkin paling tinggi mungkin. Jadi saya kira anunya Pak, dari ketulusan pandangan kita dari orang sufi ini, saya kira kami tidak terlalu panjang lebar, hanya ya turut tanggapan saya seperti itu. Jadi memang ini pandangannya orang yang sudah tinggi, cintanya sudah tinggi, ya keikhlasan sudah tinggi. Ya, karena tadi disinggung juga cinta itu memang sudah tinggi, kecintaan sudah tinggi, keikhlasan pasti ada. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia rela kehilangan apapun di dunia ini karena cintanya. Tadi Pak narasumber mengatakan ikhlas itu rela dan dianggap disambut dengan senyum dengan keikhlasannya. Timbul pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim rela dilempar masuk di kobaran api yang begitu panas? Tentu hati Nabi Ibrahim tidak rela. Tapi karena dia tahu bahwa itu Allah di situ yang memerintahkan untuk suatu peristiwa itu, maka dia masuk walaupun dia terbakar. Kalau ikhlas itu dianggap rela, ikhlaskah kira-kira perempuan Malang Masita dimasak di tungku yang besar dalam minyak yang menggelegar bersama 5 anaknya? Tentu Masita tidak rela. Tapi karena murni, karena Allah, segalanya dia korbankan. Karena Allah. Jadi, ikhlas di sini, dasar semuanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang bisa sampai ke level ikhlas yang di puncak level ikhlas itu, kecuali dia mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini cinta yang sejati, cinta yang murni, itu cinta kepada zatnya, kepada orangnya. Yaitulah cinta yang tidak bersyarat. Kita biasa mendengar kata, saya rela bersamamu, apapun keadaannya, yang penting saya mencintaimu. Itu cinta tidak bersyarat. Jadi pertanyaannya kita kembali kepada semua, selama ini, ikhlaskah kita selama ini, tuluskah kita selama ini dalam menjalankan ibadah-ibadah Allah? Jangan sampai kita beribadah, ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah contoh, kita salat duha untuk melancarkan rezeki kita. Kira-kira tuluskah itu kira? Nah, belum, dia masih masuk di level kedua. Dia masih bertransaksi dengan Allah, dengan ibadahnya dia menginginkan sesuatu. Puasanya puasa menginginkan sesuatu. Ingin dapat kerja, puasa. Ingin beli rumah, puasa. Beli mobil, puasa. Itu ikhlasnya masih bertransaksi dengan Allah Subhanahu. Cintanya belum tulus. Karena orang-orang yang tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tidak berharap lagi sesuatu itu dari level yang keduanya itu.
dia sudah betul-betul melaksanakan ibadah, melaksanakan sesuatu karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu kita dengar sering orang puasa karena anak kita ikut ujian, ikut apa, itu hanya sampai di dunia saja. Dia tidak menghasil ke Allah Subhanahu wa taala.